Bakal Capres Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir semakin menunjukkan kedekatan di hadapan publik ya. Setidaknya sudah 2 kali yang ditunjukkan kepada publik. Prabowo dan Erick bertemu dan digadang-gadang untuk berpasangan pada Pilpres 2024. Apakah sekarang Erick Thohir kembali masuk radar bakal cawapres? Apalagi setelah Timnas U22 sepak bola meraih emas, di mana kita tahu Erick Thohir yang juga adalah Ketua Umum PSSI. Sudah bergabung malam ini adalah Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik yang juga saksi hidup keriuhan dan keramaian sepak bola kemarin yang ada Pak Erick Thohir di sana. Ya. Selamat malam Pak Ege, selamat malam Pak Effendi, selamat malam. Jadi terima kasih sudah hadir malam hari ini. Kita saya langsung tembak aja ya. Jadi kartu Erick Thohir ini hidup lagi atau memang tidak pernah padam? Jadi kalau yang dilihat kemarin bagaimana? Ini jawaban pertama-tama pada saat kita ngomong nih semua orang lagi breaking news. Jadi saya pakai baju merah putih 32 tahun nih ya. Kita menunggu langsung ke pertanyaan itu. Apakah kartu Erick Thohir hidup lagi atau tidak? Nah, saya mau mengatakan begini, kan dalam selang waktu berapa lama nih? Setahun? Ya. Kan kartu Erick Thohir hidup terus kan? Naik turun, floating naik aja, turun, ya, naik turun gitu. Nah, tentu muncul pertanyaannya dua. Apakah sepak bola kemarin itu langsung misalnya kalau di lembaga survei tertentu sedang kalah menjadi lebih naik lagi gitu ya. Kalau hidup sudah tetap hidup gitu ya kan? Nah, yang kedua, apakah ada suasana, kalau kebetulan saya ada di situ, suasana di sana yang seperti memberikan semangat, jujur saja ada satu kali teriakan di lapangan itu. Satu kali, Erick Thohir, ada itu. Ada satu kali di situ. Nah, tapi poin yang ketiga, sebetulnya ini sepak bola akan dirayakan sebagai euforia, membanggakan memang. Iya, betul. Menunggunya 32 tahun, tapi ke depannya dia tinggal berkesan itu berapa lama. Walaupun politik tidak bisa dipisahkan dengan sepak bola. Dilma Rousseff, presiden Brazil itu, kena impeach di tahun 2016 itu, karena apa? Kata orang atau analis, karena Brazil kalah sama Jerman 7-1 di Piala Dunia 2014. Nah, pada bagian lain George Weah jadi presiden tuh. Ya. Di Liberia. Nah, kita lihat apakah pada hari ini kartu Erick Thohir hidup lagi? Seminggu ini hidup lagi, menurut saya pasti ya. Jadi kalau Anda lakukan survei dalam minggu ini, pasti naik. Saya yakin Erick Thohir akan naik. Pasti dikaitkan, walaupun sepak bola bukan sesuatu yang instan. Betul. Kita harus mengatakan berkali-kali, prestasi 32 tahun ini diperoleh oleh siapa? Ya, terima kasih Bapak Erick Thohir, tapi ada Iwan Bule juga. Betul. Prosesnya sudah berjalan lama. Kemudian exco lama, exco baru maupun exco lama. Bahkan seluruh pelatih klub mulai dari desa sampai ke Liga 1 kita. Para supporter juga yang kemarin datang ke sana, totalnya saya itu ditugaskan bagi-bagi tiket. Jadi seperti dalam tanda petik calo tiket. Beneran tentu. Jadi diminta oleh teman-teman yang ada di situ membagikan, totalnya itu kami bagikan ada 10 orang, kita bagikan kira-kira pertama itu 500, 800, sekitar 5.000. Untuk support di sana kan? Untuk support yang datang di sana aja. Tapi kita nggak bisa bilang mereka datang karena Erick Thohir, nggak bisa. Ya. Tapi kalau Anda melakukan survei pada hari-hari ini, maka Erick Thohir akan naik. Nah, lain kalau pertanyaannya, bagaimana Erick Thohir misalnya dekat dengan pemain? Ya kan? Nah itu tentu sisi yang lain lagi. Itu sisi yang lain. Tapi sekarang begini, kalau kita bicara tentang politik, Pak Effendi, dari yang saya pahami, apalagi dari komunikasi politik yang Anda selalu berikan kepada saya, ilmunya pada saat itu adalah selalu tentang momentum. Betul. Dan bagaimana menjaga momentum. Apakah sekarang sudah mulai dimanfaatkan momentum itu? Nah, pertanyaannya adalah, setuju Putri, ini luar biasa nih. Dia jauh lebih hebat dari ketika kita belajar. Jadi momentum itu membuat berbagai macam hal. Misalnya ya, kenapa Ganjar tiba-tiba ditetapkan dengan sangat cepat dengan berbagai alasan yang baik oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati 21 April? Karena bola. Pelan-pelan, lihat ya. Orang bilang, ini kita tidak jadi menyelenggarakan Piala Dunia gara-gara Ganjar. Kan momentum tuh. Ada tuduhan serangan ke Ganjar, pribadi, istri, anak, bahkan kepada PDI Perjuangan. Tapi bagi Ibu Megawati, itu ujian bagi Ganjar. Lihat momentumnya ya. Bahwa Anda sebagai, mereka nyebutnya petugas. Petugas partai. Kalau saya nyebutnya kader partai lah gitu ya. Diuji.
Anda secara ideologi setuju nggak nih bahwa menurut ajaran Bung Karno gitu ya, kita sampai saat ini menurut mereka bacanya kan kita nggak bisa bilang. Kita harus tanya Bung Karno dong. Kalau dia hidup pada saat ini, nolak Israel apa enggak bertanding di Piala Dunia gitu ya. Menurut mereka masih menolak Israel dan perilaku-perilakunya dalam konteks konstitusi kita. Nah, Ganjar diuji pada waktu itu. Iya, betul. Dan ternyata dia lolos dengan gemilang. Oke. Jadilah dia Jadi itu percepatan momentum yang digunakan bagi Ganjar. Bagi Momentum. Ganjar. Nah, sekarang momentum ini bisa digunakan atau tidak? Bisa. Bisa ya. Mau contoh tadi? Itu menarik loh lihat. Ada grafisnya, sekarang ada grafisnya. Oke, ini ada grafisnya dari LSI kalau tidak salah. Tapi ini bulan April ya. Coba kita lihat dulu. Iya, ada di belakang nanti dia lebih jelas. LSI 12 sampai 17 April. Erick Thohir berada di posisi 78 ya. Di posisi 82,1%. Pertanyaan tertutup pada 10 nama. Tapi kalau misalnya kita lihat ini yang terbaru, saya lihat dari carta politika yang terbaru, Pak Effendi. Jadi Erick Thohir masih masuk radar, posisinya di kelima di bawah AHY dengan 9,2. Tapi memang ini hanya cawapres. Jadi itu berbeda. Itu berbeda kan? Betul. Kalau Anda tanya terbuka ataupun Anda bikin 10 nama, tapi itu elektabilitas calon presiden. Berbeda dengan elektabilitas calon wakil presiden. Kalau misalnya di sini lihat dari posisi cawapresnya, belum bisa. Menurut saya ini nggak bisa. Kalau yang kebetulan di belakang kita nggak bisa. Tapi yang carta mungkin bisa. Karena gini, inilah pemilu presiden 14 Februari 2024 nanti, yang mana siapa yang dipilih sebagai wakil presiden, itu sangat menentukan. Ikut menentukan ya? Jauh lebih menentukan ketimbang, tentunya kita memperbandingkan 2014-2019. Kalau 2019 sama dengan 2009. Ketika presiden petahana itu kuat. Ya, memperpanjang masa jabatan, mau sama siapa aja. Siapa saja, malah ada yang dengan benda-benda gitu ya waktu itu. Saya nggak mau nyebutin lah gitu. Tapi pada 2004 sama 2014 kan beda. Nah, sama dengan sekarang. Sekarang ini secara lebih khusus nggak ada yang di atas 30%. Coba aja lihat ini ya. Nah, belum ada di atas 30% sehingga posisi dari calon wakil presiden itu menentukan. Nah, sambil membaca ini, yang menarik tadi adalah berita yang ditampilkan oleh CNN ini, itu menarik yaitu apa? Tiba-tiba pertemuan. Ini sudah menang di sana, langsung datang pertemuan dan menyampaikan bahwa Prabowo lah yang mengucapkan selamat pertama kali. Walaupun pada saat yang sama sebetulnya ada juga telepon dari Ganjar ke Indra Safri dan Pak Sumarji sebagai manajer. Ngucapin, Bapak maju terus Pak, ini jangan kalah ya. Baru kami terima. Iya betul. Ada di media sosial. Jadi Ganjar menelpon secara khusus Indra Safri dan Pak Sumarji sebagai manajer sebelum pertandingan semifinal yang melawan Vietnam dan kemudian finalnya itu kan ke Thailand. Dia mengucapkan, Pak, ini kita harus menang. Saya nggak bisa ke sana karena nanti dianggap ngacir atau gitu ya. Nah, maksud saya ini kan ada dua momen yang berbeda. Yang satu menelpon dan tentu boleh kan siapa saja dong. Coach Indra waktu itu cerita, saya bilang siapa saja nelpon boleh, Prabowo nelpon, ayo Anies telepon, ya kan mengucapin selamat mendukung. Tapi kalau yang ini agak banyak artinya, gambarnya sedang dimunculkan ini ya. Yang menyampaikan Erick Thohir sendiri bahwa Prabowo yang ngucapin pertama kali dan ditambah lagi dengan ada pertemuan yang panjang ini ya. Diterima di Kementerian Pertahanan. Dan saya tuh agak berkali-kali bilang di acara teman-teman ini yang di rooftop itu yang malam-malam itu, adu perspektif, saya bilang sampai hari ini saya percaya bahwa pasangan Prabowo dan Erick Thohir itu adalah salah satu pasangan yang sulit dikalahkan, tapi pada saat yang sama kita kan belum tahu Ganjar dengan siapa gitu, atau Anies dengan siapa gitu. Oke, jadi kalau menurut Anda ini tidak ada ganjalan atau di depan ada apa ganjalannya sampai sekarang belum diformalkan? Nah, ada partai pendukung misalnya. Oh iya, betul. Jadi ada tadi kebetulan pada saat yang sama teman-teman CNN memunculkan itu Muhaimin Iskandar. Betul. Ya. Karena ada godaan lain di tengah-tengah yang kita pernah dengar, kenapa enggak Golkar sama PKB ini mencalonkan aja sendiri? Yaitu misalnya Airlangga, Caimin atau siapapun yang dicari nanti, tujuannya sederhana, demi mendapatkan yaitu suara yang lebih besar yang disebut kotel efek ekor jas dari pemilihan yang serentak untuk sekedar menang lebih banyak di parlemen.
Betul. Ya, karena, itu targetnya partai politik. Iya, karena ikut siapapun, kalau mereka nggak sebagai capres dan cawapres, kan nggak langsung dapat efek ekor jasnya gitu. Nah, kalau begini mereka dapat efek ekor jasnya, ingin mengalahkan atau memperbaiki posisi di DPR. Nanti kalau ditanya oleh Presiden misalnya, kenapa demikian? Kan nanti kami akan backup sepenuhnya di DPR. Kami akan dukung sepenuhnya di DPR. Nah, hati-hati kalimatnya menjadi begini. Nggak apa-apa nih kalau saya bicara apa adanya. Saya pernah dengar soalnya. Kalah ataupun menang, kan masih dapat 4 menteri. Ya. Jadi, nanti kita ikut yang menang saja. Tapi dengan mencalonkan siapalah sebagai presiden dan wakil presiden, maka itu berarti kita mengamankan efek ekor jas tadi untuk jumlah kursi di parlemen. Harus lebih baik. Karena selama ini kan sebetulnya kalah di jumlah suara tapi menang di jumlah kursi kan. Golkar itu dibandingkan Gerindra misalnya. Jadi menurut Anda itu salah satu ganjalan terbesar mungkin sampai sekarang kalau misalnya dikatakan. Tapi itu ada jalan keluarnya tapi. Apa jalan? Jalan keluarnya ini coba sama-sama kita lihat ya. Ini tadi yang salah CNN nih karena udah muter pertemuan itu dalam jangka panjang. Saya agak sedikit umok. Itu Gerindra dengan PAN saja cukup. Dan kita tahu Pak Erick Thohir kemana-mana agak banyak didukung oleh PAN. Betul ya? Jadi kalau misalnya nanti dibuat keputusan bahwa PKB misalnya dengan Golkar saja, hari ini kan kita terpaksa bermisal-misal. Misal-misal, betul. Belum ada yang langsung deklarasi begitu, bahkan Ganjar pun belum memilih wakil gitu. Nah, maka Prabowo Erick Thohir ini akan terjadi. Dan ini adalah sesuatu yang menurut saya sampai hari ini karena Ganjar belum menunjukkan siapa pasangannya, Anies juga belum menunjukkan siapa pasangannya. Anies masih ditambah satu lagi. Saya nggak tahu ya dengan perkembangan ada soal Menkominfo dan lain-lain. Mereka apakah akan lebih kuat menyerukan perubahannya apa gitu? Kan barusan pertemuan hanya itu kan. Iya, baru tadi malam pertemuan kalimatnya dan baru itu adalah statement menurut kami keadilan harus lebih diperjuangkan. Tapi apa rakyat rakyat nggak anu tuh kalau didengar keadilan harus diperjuangkan. Dari dulu kan begitu. Apa dong gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau dikembalikan ke sepak bola ini kebetulan ya saya nggak tahu entah kenapa pengaturan jadwal euforia ini nggak akan terlalu panjang. Yaitu karena pemain ini sudah terlalu lama training center, berlatih bersama, bulan puasa juga tidak dengan keluarga, maka mereka besok akan diarak, rakyat akan tumpah ruah, sesudah itu pulang ke daerah masing-masing. Dan apakah itu menjadi momen yang baik untuk digunakan oleh Ketum PSSI? Yang harus dipertahankan adalah pemikiran, jadi gini, konsep yang harus dipertahankan itu momentum tadi nih, teorinya Putri sebetulnya. 3, 1, bagaimana mempertahankan ini di recall-nya masyarakat sampai muncul di survei-survei sebelum dipasangkan, gitu ya, itu satu. Tapi yang kedua, yang lebih penting, kita tentu belum pernah dengar suara Prabowo tentang sepak bola. Memang belum lama bertemu dengan Zainuddin Amali untuk menyekolahkan anak-anak muda hasil dari turnamen Prabowo Cup untuk sekolah ke Qatar. Tapi kan nanti kita dengar lagi Ganjar itu bicara bolanya bagaimana. Setelah kemarin sempat ribut dengan tidak jadi Piala Dunia. Betul. Siapa tahu menjanjikan 2025 kita akan melaksanakan Piala Dunia U17. Kabar baiknya itu adalah Gianni Infantino, Presiden FIFA itu di Kigali mengatakan Piala Dunia U17 itu bisa dilaksanakan setiap tahun sekarang. Jadi Indonesia kalau dijanjikan oleh salah satu calon presiden, momennya bisa. Momen kita melaksanakan di 2025 siapapun yang terpilih, tapi melaksanakan bersama dengan Singapura. Jadi kalau Israel masuk pun, ya Anda main di Singapura, misalnya gitu. Jadi apa programnya kita belum dengar. Sama yang ketiga, tentu saja Erick Thohir harus menunjukkan bahwa dia kan baru terima tongkat estafet dari Iwan Bule. Orang kan bilang nggak bisa dong tiba-tiba cuma Anda. Tapi apa hal-hal baru, nanti sudah mulai terlihat di beberapa televisi beliau berbicara apa yang dia buat untuk timnas sehingga bisa menjawab 32 tahun kerinduan medali emas ini. Nah itu yang pendekatan ilmiahnya, bagaimana dia memberikan tambahan-tambahan mulai dari fasilitas, kemudian juga perhatian dan cara untuk tetap perang sampai akhir di lapangan gitu. Bahwa bola ini kemudian banyak yang kemudian melihat ini sebagai alat politik seorang Erick Thohir. Anda setuju atau tidak setuju? Setuju karena begini,
memang kalau dilakukan, sudah ada yang melakukan survei ya, itu bahwa orang yang cinta bola di Indonesia itu 69%. Kalah dari beberapa negara lain. Tapi kalau Anda kalikan 69% kali 275 juta, maka kita adalah pencinta bola nih. Cinta bener nih ya, bukan cuma sekedar iya seneng-seneng, tapi ini cinta betul nih. Mereka akan tumpah ruah ke lapangan, kalau kalah sedih dan segala macam itu 69%. Kali 275 juta, itu berapa coba? Kalau Anda bayangkan sebagai pemilih, itu saja sudah melewati jumlah suara yang diperoleh oleh calon-calon presiden Indonesia dalam beberapa pemilu presiden menurut saya. Jadi momentum ini, lagi-lagi tadi Putri, 3 jawabannya. Apakah momentum ini bisa bertahan lama? Padahal biasanya euforia itu seminggu. Jangan lupa nanti ada Asian Games September, lalu ada Piala Asia Qatar. Januari, Februari 2024 Piala Asia. Kita kebetulan di pool yang paling berbahaya. Tapi kalau misalnya itu momennya bisa kejadian lagi dan itu menjelang Januari. Misalnya mau bisa tapi ada 2 tahap. Enggak, yang kita bicarakan malam ini kartu cawapres. Jadi penentuannya kan tentu sebelum September. Sebelum pendaftaran pada 19 Oktober. Kurang lebih gitu. Nah, momentum itu bisa dipelihara atau tidak. Tapi ini pasangan terkuat kalau menurut saya. Pasangan terkuat menurut Anda. Baik, terima kasih Pak Effendi Ghazali sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia, Kanal Pemilu Terpercaya. Dan demikian Kanal Pemilu Terpercaya malam ini. Pastikan Anda mendapat update informasi terkini seputar pemilu dan Pilpres 2024 hanya di CNN Indonesia, Kanal Pemilu Terpercaya. Saya Putri Ainingtyas. Selamat malam. Thank you.